Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Saya adalah Sabahan Trader. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa guys tekan butang subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Jadi kalau kamu suka video saya, kamu boleh share kepada kawan-kawan dan sama-sama kita belajar ilmu forex trading. Jadi video untuk kali ini saya akan teruskan dengan setup structure breaker daripada uptrend to downtrend. Video yang sebelumnya saya sudah berkongsi tentang setup ataupun signal structure breaker daripada downtrend to uptrend. Kali ini saya akan berkongsi tentang setup structure breaker uptrend to downtrend. Untuk tidak buang masa, mari kita teruskan. So, kita akan bermula dengan perkongsian kita yaitu signal ataupun setup structure breaker daripada uptrend to downtrend. Oke. So video yang sebelumnya saya sudah berkongsi tentang setup structure breaker daripada downtrend to uptrend. Oke. Jadi sekarang kita akan teruskan perkongsian seterusnya yaitu structure breaker uptrend to downtrend. Oke. So sekarang saya sudah lukis gambar aja seperti ini ya. Jadi siapa yang ada belajar QML, kita ada QML sini Quasimodo level, dan Quasimodo level ini kita akan respect setelah kita punya higher low di break. Oke. Nah, ke sini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan tiba-tiba kita punya higher low di break. Jadi apabila higher low kita di break, ini adalah satu ciri-ciri untuk price akan membuat penurunan. Tetapi sebelum price membuat penurunan, ada dua perkara yang harus kita pelajari di sini, dan di situ juga tempat kita entry setup. Oke. Jadi first kali kita tengok apabila kita punya higher low di break, maksudnya low kita sudah ada di sini. Oke. Jadi untuk mendapatkan di mana lower low ini akan berakhir, kita tidak tahu sampai mana price akan berhenti dan membuat kenaikan, betul? Tapi untuk kita mau tahu di mana price akan berhenti, kita kena cari base di area sini, oke? Kena cari base di area sini. Base entry di sini. Kita kena cari base di sini, oke? Di area sini. Lepas itu kita akan entry di sini, tapi jangan entry di atas, entry di bawah. Sekiranya kita aja swap zone untuk rally base rally contohnya, so kita kena ambil yang di bawah candlestick lah. Oke. Jadi selepas itu kita sudah entry dan price terus membuat kenaikan, kita akan tahu price akan sampai di mana sebab kita sudah ada QML level di sini. Jadi kita expect price akan sampai di sini dan price akan membuat penurunan. Nah, begitu ah. Jadi first kali kita akan tahu di mana low yang terbaru, dan kita akan tahu sampai di mana kita punya low high yang terbaru. So inilah tempat kita entry. Kita entry buy di sini. Kita akan entry buy dan kita akan entry sell di sini. Oke, kita delete ini dulu lah. Jadi kita akan tahu di mana kedudukan low kita yang terbaru dan low high yang baru. Oke, low high yang baru adalah di QML kita. Oke, Quasimodo level. QML, Quasimodo level. Oke, dan di sini kita punya low yang baru. Oke, L. So kita ada L di sini. Low. Oke, sebab ini kan high low, so kita mesti ada low di area sini yang baru. Sini adalah higher low. Oke, ini higher low. So higher low ini telah di break dan kita tahu di mana kita entry. Kita cari base di area sini dan kita akan entry buy dan price akan naik, dan kita akan tahu kita mesti sell limit di
QML. Oke, di mana stop loss kita? Kok biasanya orang akan ambil di area sini. Tapi sebenarnya ada secret untuk kita letak SL, ataupun ada cara yang terbaik untuk kita letak SL. Tapi nanti itu saya akan buat video seterusnya lah. Oke, so saya harap kamu paham. So kamu boleh tengok gambar aja di atas untuk lebih lanjut. So, saya repeat balik, apabila price sudah membuat satu higher high dan price membuat higher low dan membuat higher high yang baru lagi di sini, dan akhirnya price membuat low di area sini, membreak kita punya higher low. Oke, membreak kita punya higher low dan kita entry buy di area sini, cari base di sini. Kita akan entry di sini buy dan kita expect price akan mantul sampai di QML dan kita entry sell untuk QML dan akhirnya price membuat penurunan. So simple. So di mana kita punya structure breaker? Oke, so saya tandakan structure breaker. Structure breaker kita adalah di mana? Di area low. Oke, low. Oke, ini adalah structure breaker kita. Oke, structure breaker adalah di area low. Structure breaker kita di sini adalah untuk buy. So yang sebelumnya, video sebelumnya, structure breaker untuk sell. Jadi structure breaker sekarang ini adalah untuk buy. Oke, jadi mau cari base di mana untuk buy? Kita cari di lower, higher low. Oke, so senangkan. Jadi kita akan tengok di dalam chart macam mana pula situasi di dalam chart. Oke, di sini kita ada XAUSD H1. Oke, ada higher low sini. Oke, lepas itu kita ada higher high di sini. Oke, kita ada higher high. Kita ada higher high lagi di sini. Oke. Kita terus kira price akan terus membuat penurunan di area sini. Lepas itu price akan membuat kenaikan di area sini. Oke, so saya kasih besar sedikit lah supaya nampak. Oke, price akan membuat penurunan di sini dan membuat kenaikan di area sini. Betul kan? Oke, so QML kita ini adalah QML. Oke. Ini adalah QML dan di sini adalah structure breaker kita, SB ya. Saya tulis SB saja, structure breaker. Oke, ini adalah structure breaker kita. Oke. Sebab apa? Sebab kita punya low, kita punya higher low telah di break. So, jauh kan dia break. Oke, di mana tempat break? Di area sini. Oke, so kita ambil base untuk kita buy. Oke. So di sini tidak ada breakout. Jadi kita kena ambil untuk buy. So inilah kita punya base untuk buy. Oke, nampak? Oke, so kita akan buy di paling rendah. Oke, shadow. Oke, so di area sini. Dan price membuat pemantulan sedikit dan membuat retrace dan akhirnya price naik, mantul naik ke atas dan kita punya base di area sini. Oke, ini kita punya oke, so di sini. Oke, kalau kamu nampak candlestick yang agresif macam nih, so kita tidak boleh dapat base. Jadi kita akan masuk di time frame yang paling kecil. Jadi kamu nampak base sini kan? Sini rally, base drop. Jadi kita ada base swap zone di area sini. Tapi kita kena entry di mana? Sekurang-kurangnya di shadow. Tapi kalau boleh kamu tengoklah janji price masuk dalam base. Tapi bergantung dengan candlestick juga lah. Janji kita punya entry masuk di dalam base. Oke, jadi kamu boleh agak-agak so sampai di sini, sampai di sini. Kalau kita boleh expect yang price akan sampai sini, tapi janji price masuk di dalam base. So di sini pun boleh juga entry. Oke, dan akhirnya price membuat kenaikan dan mengambil kita punya entry QML di sini dan terus price membuat penurunan. Begitulah. Kalau goal ini terlalu besar sudah dia punya poin nih. Jadi inilah cara kita untuk membuat setup structure break. Oke, so saya kasih join lah kalau dapat join lah. Kita sudah nampak dan kita akan kasih sama lah kalau boleh. Cuma perbedaannya tidak lurus lah kalau dalam chat. So ini memang rata kan. Senang sedikit kita paham. Oke, so first kali kita ada QML di sini, high sebagai QML. Oke, ini. Oke, lepas itu price membuat penurunan dan di sini kita ada higher low. Oke, higher low. Di sini QML
price membuat penurunan, kita ada higher low. Selepas itu price akan naik ke atas, kita ada higher high, dan di sini juga kita ada higher high. Oke, kita ada higher high di area sini. Oke, selepas itu price akan membuat penurunan. Sini adalah correction, so kita tidak boleh kira ini sebagai kita punya low high, tidak boleh ya, sebab ini demand zone di sini belum membreak kita punya higher low yang sebelumnya, dan kita punya higher high di sini telah membreak kita punya higher high. So ini adalah satu correction lah. Jadi selepas itu price membuat penurunan di sini dan buat penurunan. Ini adalah kita punya structure breaker, SB, dan price mantul naik ke atas, mengambil kita punya QML dan menurun. Oke, dan price membuat penurunan. Oke. So macam inilah cara kita entry untuk uptrend to downtrend. Saya harap kamu paham video ini, dan kalau kamu tidak paham kamu boleh kamu komen saja di ruangan komen, nanti saya akan jawab juga. Oke. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya daripada saya Bob Rompovan. Bye bye.